mengenai kausalitas atau sebab akibat. Nah, kalau uji kausalitas ini nanti kita akan mengujinya menggunakan regresi linear, dan sebelumnya data yang kita terima itu harus memenuhi asumsi klasik. Apa sih uji kausalitas atau sebab akibat tadi, Pak? Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya apa yang menyebabkan perusahaan itu mengalami kerugian misalnya. Nah, kayak tadi misalnya daya beli rendah. Nah, berarti daya beli rendah ini sebabnya, akibatnya perusahaan mengalami kerugian. Nah, kayak tadi, atau satu lagi tadi contohnya, manfaat investasi dapat mengakibatkan masyarakat meminati investasi misalnya. Apakah minat investasi ini disebabkan oleh manfaat investasi atau tingkat pengembalian investasi. Nah, kita sebagai peneliti mengonfirmasi hal itu. Apakah sebab ini mengakibatkan akibat ini, gitu loh. Nah, ya sebagai variabelnya umpamanya kayak tadi ya, misalnya manfaat investasi dan tingkat pengembalian investasi mempengaruhi atau mengakibatkan masyarakat meminati untuk melakukan investasi. Nah, kita konfirmasi menggunakan regresi linear ini. Benar nggak manfaat investasi atau tingkat pengembalian investasi itu mempengaruhi minat masyarakat untuk berinvestasi. Nah, sebelum kita ke regresi linear ini, kita harus uji dulu data yang telah kita kumpulkan, baik data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti ataupun data yang telah ada itu kita harus uji dulu. Apakah data itu memenuhi uji asumsi klasik? Nah, uji asumsi klasik ini nih, apakah terdapat secara bahasa yang gampangnya, apakah terdapat permasalahan di dalam data kita? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai ini sebelum kita masuk ke sini. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Kita lanjut ya. Nah, sebelum kita masuk ke model regresi linear, kita harus tahu betul, harus memastikan betul apakah model regresi kita itu telah baik. Mudah-mudahan sudah dijelaskan oleh pengajar sebelumnya apa itu model regresi, tapi tidak ada salahnya kita ulang lagi. Nah, untuk memastikan model regresi ini baik, kita harus memastikan tidak terjadinya multikolonialitas, tidak terjadinya autokorelasi, tidak terjadinya heteroskalitas, dan data kita itu normal. Tambah satu nih, data kita itu linear. Nah, kita akan bedah satu-satu apa yang dimaksud dengan hal ini. Nah, yang dimaksud dengan model regresi itu ini ya. Nih. Nah, misalnya nih, kita ingin meneliti pengaruh lingkungan sosial nih terhadap minat investasi mahasiswa. Nah, variabel bebas atau variabel X-nya atau variabel independennya adalah lingkungan sosial. Variabel terikatnya atau variabel Y-nya adalah minat investasi. Nah, kita masukkan ke dalam suatu model. Y sama dengan A tambah B1 X1. Apa maksudnya Y, A, B1, X1 ini, Pak? Nah, ini model regresi. Artinya, karena kita riset kuantitatif ini menerjemahkan suatu variabel itu adalah alat untuk kita mengidentifikasi suatu masalah ya, atau menerjemahkan masalah kita. Nah, jadi kita terjemahkan variabel atau masalah-masalah tadi menjadi angka-angka. Nah, misalnya Y adalah minat investasi sama dengan A. A ini adalah seberapa besar nilai Y ini. Kalau kita terjemahkan menjadi angka. Nah, namanya adalah konstanta. Berarti nilai Y ini angkanya adalah A ini. Ditambah B1 X1. X1 ini tadi jelas ya, lingkungan sosial. Seberapa besar angka yang kita dapatkan dari lingkungan sosial ini? Itu namanya B1. B1 itu koefisien regresinya. Nah, sebelum kita mengetahui model ini baik, maka kita uji dulu kita ketahui dulu model ini bebas nggak dari permasalahan asumsi klasik yang 5 biji tadi. Nah, kita masuk ke pengujian yang pertama ya, apakah data atau model ini baik diidentifikasi dari data kita. Nah, kita masuk ke multikolonialitas. Secara bahasa kan multi itu kan double ya, ganda. Kolonialitas itu memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Berarti hubungan ganda. Jadi uji multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi tadi ditemukan adanya pengaruh antara variabel bebas. Nah, jadi antara satu variabel bebas
berpengaruh terhadap variabel bebas lainnya, atau variabel X berpengaruh terhadap variabel X lainnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Misalnya begini, kita tambah satu variabelnya ya. Pengaruh lingkungan sosial, motivasi, terhadap minat investasi, misalnya. Nah, ini ada dua variabel independen atau variabel bebas. Ini ada dua. Nah, ini ada satu variabel Y. Nah, kita ingin menguji lingkungan sosial dan motivasi ini berpengaruh terhadap minat investasi. Nah, variabel X1-nya lingkungan sosial. Variabel 2-nya motivasi. Nah, variabel Y-nya minat investasi. Ini modelnya. Nah, modelnya berarti kita masukkan B1 X1 ditambah B2 X2. B2 X2 ini apa, Pak? B2 X2 ini adalah motivasi. Nah, kalau ada lagi satu lagi variabelnya, umpamanya pengembalian atau tingkat pengembalian, tambah lagi berarti. Tambah B3 X3. Gitu ya. Nah, bagi model yang baik itu sebenarnya seperti ini. Nah, lingkungan sosial atau variabel yang pertama dapat mempengaruhi Y. Variabel kedua, motivasi, dapat mempengaruhi variabel minat investasi. Nah, ini model yang seharusnya terjadi. Nah, model yang salah itu atau model yang kurang tepat itu, di mana misalnya lingkungan sosial ini mempengaruhi minat investasi, tetapi secara bersamaan dia juga mempengaruhi motivasi gitu loh. Nah, terdapat permasalahan asumsi klasik di sini. Bisa jadi ya, lingkungan sosial ini juga bisa mempengaruhi motivasi. Motivasi itu kan sebenarnya ada dua secara teori. Motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, intrinsik dan ekstrinsik. Ekstrinsik itu motivasi yang terlahir atau muncul dari faktor-faktor eksternal misalnya, faktor luar. Sedangkan intrinsik motivasi yang berasal dari faktor-faktor dalam diri seseorang. Nah, lingkungan sosial ini bisa jadi mempengaruhi motivasi. Karena misalnya lingkungan sosial ini di mana mereka melakukan aktivitas kerja, melakukan lingkungan bermasyarakat, atau misalnya teman-teman mereka melakukan investasi nih. Nah, mereka bisa jadi termotivasi karena rekan-rekan mereka, rekan-rekan kerjanya melakukan investasi. Nah, termotivasi mereka berpengaruh jadinya. Nah, itu tidak boleh ya di dalam pengujian regresi ini. Nah, kira-kira kalau untuk regresi sederhana itu hanya satu variabel. Kalau regresi berganda itu melingkup dua variabel. Kira-kira kalau model regresi kita nih model regresi sederhana seperti ini, satu variabel, mungkin nggak terjadi masalah multikolinearitas. Sudah pasti variabel yang pertama atau misalnya lingkungan sosial ini hanya berhubungan dengan variabel Y saja, minat investasi, tidak berhubungan ke yang lain lagi. Oke ya. Nah, pertanyaan lagi. Kalau misalnya terjadi masalah multikolinearitas nih Pak, gimana caranya Pak? Terjadi nih misalnya multi. Misalnya anggap satu lagi nih. Ada dan tingkat pengembalian atau return. Nah, tambah satu lagi nih. B3 X3. Nah, kalau misalnya model yang kita teliti ini seperti ini, terjadi nih multikolinearitas. Berarti variabel motivasi ini tidak cocok kita jadikan variabel bebas kita. Harus kita hapus dari model pengamatan kita. Nah, berarti dia tidak cocok berada di sini. Dia seharusnya menjadi variabel terikat. Nah, itu salah satunya solusinya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan multikolinearitas ini, Pak? Bagaimana kita tahu kalau multikolinearitas ini terjadi, Pak, dalam data kita atau pengamatan kita? Yang pertama, nilai R kuadrat yang dihasilkan sangat tinggi, lebih dari 95%. Nah, ini nanti saya jelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, yang kedua, tolerance dan variance inflation. Multikolinearitas dapat dilihat satu nilai tolerance dan lawannya 2. Ini maksudnya ada nilai fifth, ada nilai tolerance. Nah, semua variabel ini diasumsikan diuji secara bersamaan menjadi variabel terikat, diuji satu dengan yang lainnya. Nah, jika nilai tolerance-nya itu di atas 0,1, berarti dan fifth-nya di bawah 10, berarti dia tidak terjadi permasalahan multikolinearitas. Berarti tidak boleh di bawah 0,1 dan tidak boleh di bawah 10. Nah, bagaimana cara melihatnya itu, Pak? Nah, kita uji menggunakan SPSS.
ini contohnya ya. Di sini misalnya teman-teman sudah melakukan penyebaran kuesioner nih. Kuesioner yang ingin meneliti minat investasi, lingkungan sosial, motivasi lingkungan sosial terhadap minat investasi. Data kuesioner yang teman-teman sebarkan tadi akan seperti ini. Nah, di sini berarti teman-teman identifikasi. Di sini misalnya teman-teman ingin di dalam variabel lingkungan sosial atau di dalam variabel motivasi, anggaplah ini misalnya motivasi ya, variabel motivasi. Nah, apa yang memunculkan motivasi-motivasi seseorang? Nah, ini ada 10 kuesioner. Nah, ini objek yang teman-teman teliti, orang-orang yang mengisi kuesioner teman-teman semua. Datanya akan seperti ini nanti. Ini semoga soal skala sudah dijelaskan oleh oleh pertemuan sebelumnya. Skala itu ada banyak ya, ada skala ordinal, ada skala nominal, ada skala peringkat. Nah, di sini saya menggunakan skala yang sering dipakai, yaitu skala Likert. Dari ke-10 kuesioner, dari ke-10 hasil jawaban orang lain yang teman-teman kumpulkan, itu kalian teman-teman tabulasi di dalam suatu Excel atau alat media lainnya. Nah, nanti teman-teman jumlahkan data yang telah teman-teman kumpulkan. Kalian teman-teman totalkan dari kuesioner 1 hingga kuesioner 10. Nah, ditotalkan semua ya. Nah, setelah ditotalkan, inilah angka yang akan teman-teman olah nanti di dalam SPSS. Tentunya ini sudah diuji kualitas dan reliabilitasnya ya, kuesionernya. Nah, inilah yang akan teman-teman uji asumsi klasiknya, atau teman-teman regresikan nantinya. Nah, teman-teman pindahkan totalnya ini ke dalam SPSS-nya. Nah, seperti ini ya. Dipindahkan totalnya ke sini. Nah, jadi totalnya inilah yang teman-teman lihat. Apakah terjadi masalah multikolonialitas antara lingkungan sosial dan motivasi ini? Nah, caranya, teman-teman analyze, take regression, pilih linear, terus pilih minat ini masukkan, karena minat ini variabel Y atau variabel terikat atau variabel dependen ya, masukkan di sebelah sini. Dan motivasi dan lingkungan masukkan di variabel di kolom independen sini. Teman-teman aktifkan covariance matrix dan collinearity diagnostiknya ini. Teman-teman klik continue, terus teman-teman klik OK. Abaikan yang lain, teman-teman fokus ke nilai tolerance dan nilai fifth-nya ini di tabel koefisien. Nah, kita lihat. Nah, berarti tidak terjadi permasalahan multikolonialitas ya, karena nilai tolerance-nya ini besar dari 1, jauh. Dan nilai fifth-nya ini jauh kecil daripada nilai 10. Nah, berarti teori kita tadi yang mengeteorikan bahwa sosial lingkungan ini berpengaruh terhadap motivasi, berarti dalam objek pengamatan kita, dalam kuesioner yang kita sebarkan atau dalam subjek penelitian kita yang kita teliti, responden itu perilakunya tidak membuat motivasi ini tidak dipengaruhi oleh lingkungan sosial responden kita tadi. Berarti tidak terjadi masalah multikolonialitas. Nah, tadi kan saya menjelaskan bahwa tanda-tandanya terjadi nilai R square-nya ini sangat tinggi. Nah, maksudnya begini nilai R square ini. R square dan adjusted R square ini sama maksudnya. Kalau R square ini digunakan untuk regresi sederhana. Kalau adjusted R square ini digunakan untuk regresi berganda. Seperti penelitian kita ini ada 2 atau lebih variabel ya. Nah, sini ada angkanya nih, 49,9 dikali 100 berarti ada sekitar 49%. Berarti motivasi dan sosial lingkungan ini variasi atau pilihannya atau pengaruhnya terhadap minat investasi itu sebesar 49%. Nah, berarti sisanya 51% lagi, 100 kurang 49, 51, 51% lagi variabel yang tidak kita teliti dalam penelitian ini. Ada variabel lain, misalnya kayak tadi, ada return, ada yang lain-lain. Nah, kalau misalnya
adjuster, berarti bagus dong penelitian ini karena nilai adjuster S-square-nya tinggi. Berarti kita berhasil mengidentifikasi suatu penelitian yang menjabarkan minat investasi masyarakat itu sebesar 49%. Berarti kalau tinggi itu nilainya, berarti semakin besar nilai motivasi dan sosial lingkungan ini mempengaruhi tingkat minat investasi tadi. Nah, jika nilai ini besar dari 95%, berarti bagus dong, Pak. Berarti motivasi dan sosial lingkungan ini mempengaruhi sebesar 95% terhadap minat investasi. Tidak. Ada kemungkinan jika nilai ini tinggi, terjadi multikolonialitas. Seperti yang tadi ya. Nah, jadi yang bagus itu adalah yang sedang-sedang saja. Semakin tinggi dia, semakin penelitian kita ini tidak relevan dengan yang sebenarnya, karena pasti banyak sesuatu hal atau poin-poin yang mempengaruhi nilai minat investasi seseorang. Bisa saja tingkat pengembaliannya, misalnya tadi contohnya ya, atau edukasinya, atau literasinya masyarakat. Nah, sebenarnya masyarakat itu tahu nggak mengenai investasi. Nah, sebenarnya banyak sekali variabel atau faktor-faktor lainnya. Jadi nilai yang bagusnya itu nilai yang sedang-sedang saja dalam penelitian. Nah, masuk autokorelasi. Teman-teman, sebelum saya membahas mengenai autokorelasi, sudah tahu belum mengenai data cross section, data time series, dan data panel? Nah, oke, saya jelaskan di sini ya. Apa maksudnya data cross section, data time series, data panel itu? Nah, data cross section itu merupakan data yang dikumpul dalam satu waktu terhadap banyak individu. Nah, ini biasanya nih data kuesioner nih, data primer nih, penelitian-penelitian yang menggunakan kuesioner atau survei. Itu pasti datanya data cross section. Bagaimana contohnya itu, Pak? Misalnya seperti ini. Kita menyebarkan kuesioner dalam suatu waktu, misalnya. Kita ingin mengetahui minat investasi seseorang nih. Kita sebarin kuesionernya sekali. Nanti kita minta lagi kuesionernya. Berarti kita menyebarkan kuesioner itu dalam satu waktu kan? Dalam suatu periode. Nah, orangnya yang banyak. Berapa orang yang banyak? Banyak subjeknya yang kita teliti. Banyak subjek dalam satu waktu. Nah, itu data cross section. Atau dalam satu waktu terhadap banyak subjek. Nah, ini kalau sini contohnya penduduk yang dikumpulkan sekali dalam 10 tahun dan terdiri dari berbagai macam individu. Nah, berbeda dengan time series. Kalau time series itu subjeknya yang satu, waktunya yang banyak gitu. Nah, contohnya gini. Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap satu individu. Contohnya pertumbuhan saham PT Aneka Tambang. PT Aneka Tambang ini subjek ya, berarti subjeknya satu. Periodenya yang banyak. Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Nah, berarti kita kumpulkan pertumbuhan ini misalnya kinerja atau laba dari saham ya. Nah, kita kumpulkan data laba perusahaan dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Nah, itu namanya data time series. Nah, kalau data panel, data gabungan dari cross section dan data time series ini merupakan data gabungan cross section dan data time series sehingga jumlah pengamatannya menjadi sangat banyak. Misalnya kita mengamati jumlah pertumbuhan di 30 perusahaan subjek dari periode waktu 2015 sampai 2020. Nah, subjeknya banyak, waktunya juga banyak. Nah, gitu ya. Lebih dari satu lah. Contoh datanya seperti ini. Ini contoh salah satu penelitian saya ya. Yang meneliti mengenai dana zakat di Sumatera Barat. Nah, ini namanya subjeknya. Subjek pengamatannya ada banyak nih. Nah, periode waktunya juga banyak. Nah, ini namanya data panel. Oke ya. Nah, apa itu terjadi permasalahan autokorelasi? Nah, autokorelasi itu terjadi permasalahan waktu di dalam data kita. Nah, data yang membahas mengenai waktu adalah data time series dan data panel. Karena waktunya banyak, lebih dari satu. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear kita ada terjadi pengaruh kesalahan pengganggu pada periode T itu periode saat ini, dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Nah, berarti misalnya di data pertumbuhan 2015 dan 2016 ini tidak ada misalnya. Bolong-bolong datanya atau datanya tidak sinkron misalnya. Nah, itu akan terjadi permasalahan, terjadi autokorelasi permasalahan waktu dalam objek pengamatan kita. Nah, jadi objek pengamatannya tidak berkaitan satu sama lain, gitu ya. Nah, beruntunglah teman-teman yang ingin menguji data primer nanti, karena misalnya teman-teman ingin menguji menggunakan kuesioner,
Berarti teman-teman tidak perlu menguji asumsi klasik menaik autokorelasi ini. Itu nggak perlu. Karena uji autokorelasi ini hanya terjadi pada data-data time series atau data-data yang sangkut paut dengan waktu ya. Nah, kalau misalnya data cross section atau kuesioner nggak perlu menggunakan autokorelasi ini. Nah, misalnya teman-teman sudah melakukan pengujian mengenai data time series atau data panel. Bagaimana cara mengidentifikasinya, Pak? Data time series atau data panel ini. Terjadi nggak permasalahan waktu di antara periode pengamatan kita? Nah, ini contohnya ya. Cara ujinya, cara mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi itu namanya dengan mendeteksi Durbin-Watson. Nah, kita langsung ke contoh saja, contoh penelitian. Ini salah satu penelitian saya. Misalnya nih, saya ingin meneliti tingkat kemiskinan suatu daerah. Saya ingin melihat dari data zakat dan data PDB-nya. Teliti, apakah dana zakat ini dan PDB, produk domestik bruto, berpengaruh terhadap kemiskinan? Secara teori benar ya, zakat ini kan disalurkan kepada orang-orang atau masyarakat yang kurang mampu. Nah, PDB ini menunjukkan suatu tingkat hasil produk atau tingkat ekonomi suatu negara. Semakin tinggi PDB atau semakin baik distribusi zakat akan dapat mengurangi kemiskinan. Begitu teorinya. Nah, data yang saya kumpulkan dari 2013-2019. Nah, kita lihat apakah terjadi autokorelasi di antara periode pengamatan dana zakat yang disalurkan ini dan data PDB ini pada suatu periode pengamatan kita. Nah, nanti kalau teman-teman datanya data sekunder, datanya akan seperti ini, data panel. Nah, misalnya saya minta datanya dari Basnas Provinsi Sumatera Barat. Nah, kalau untuk data PDB dan data kemiskinan ini teman-teman bisa lihat di pusat statistik. Nah, untuk pengolahannya di dalam SPSS tidak bisa seperti ini. Nah, teman-teman harus urutin ke bawah seperti ini. Nah, teman-teman urutin ke bawah, misalnya Kabupaten Pesisir Selatan nih, atau perusahaan apa misalnya gitu. Urutin waktunya ke bawah satu-satu. Kayak gini. Nah, ini variabel dana zakat, PDB, dan kemiskinan. Teman-teman urutin ke bawah. 2013 sampai 2019. Kabupaten Solo 2013 sampai 2019. Sijunjung 2013 sampai 2019. Ya gitu seterusnya. Ke bawah. Nah, data ini sudah teman-teman tabulasi, teman-teman pindahin ke SPSS. Kalau untuk awalnya, kalau mungkin teman-teman masih belum pernah praktek-praktek menggunakan SPSS, teman-teman isi dulu di sini. Dana zakat, PDB, kemiskinan. Nah, nanti teman-teman, ini belum, pilih scale ya. Nah, bikin 3 variabel tadi di sini, masukkan sesuai kolomnya. Nanti kolomnya muncul di sini nanti, PDB, dana zakat, dan kemiskinan. Nah, caranya bagaimana kita mengetahui apakah terjadi permasalahan waktu di pengamatan kita. Kita klik regresi, klik linear, terus masukkan data kemiskinan ini di dependennya, masukkan dana zakat dan PDB ini di variabel independennya, pilih statistik, hidupin Durbin-Watson. Kalau yang multikolonialitas tadi yang ini, sekalian juga nggak apa-apa kalau mau ujinya sekalian. Ini sengaja saya contohkan satu-satu. Ini kayaknya klik OK. Nah, teman-teman fokus kepada Durbin-Watson ini, abaikan yang lain, fokus pada Durbin-Watson ini di tabel model Semari. Nah, kita lihat ini caranya ya. Kita lihat. Nah, saya di sini menggunakan buku Imam Ghazali. Saya kira buku ini banyak digunakan oleh dosen-dosen di kampus ya. Dan bukan hanya di kampus kita. Terhadap peneliti-peneliti lain juga menggunakan buku beliau. Nah, bagaimana cara kita melihat terjadi autokorelasi di dalam pengamatan data kita tersebut? Nah, kita lihat DU lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 kurang DU. Apa maksudnya nih, Pak? Nah, ya, ntar saya jelaskan. Nah, jika nilai ini nih berada di sini, berarti disimpulkan tidak ada terjadi autokorelasi positif atau autokorelasi negatif. Berarti tidak ada permasalahan waktu sebelum dan setelahnya. Tidak ada permasalahan waktu
di tahun awal dan di tahun akhir di antara periode pengamatan tadi. Berarti tidak diterima, tidak terjadi autokorelasi. Nah, caranya bagaimana, Pak? Apa maksudnya DU D4 kurang DU ini, Pak? Nah, caranya tadi kan hasilnya 1,980 nih. Nah, harus lebih kecil dari DU, lebih kecil dari D, lebih kecil dari 4 kurang DU. Nah, teman-teman awalnya harus mencari dulu. Namanya tabel Darwin-Watson. Nah, tabel Darwin-Watson ini biasanya ada di paling belakang buku statistik. Atau nanti kalau nggak ada buku statistiknya, datanya boleh saya share nanti. Ini saya punya di PDF. Nah, teman-teman lihat. Tanda teman-teman tentukan. Berapa sih nilai N-nya? N itu apa, Pak? N itu adalah jumlah sampelnya. Ada berapa kabupaten kota di Sumatera Barat ini? Ini saya hapus satu ya, jadi 19 ya. Nah, ada 19. Ada 19 N-nya. Teman-teman lihat ada 19 N. Lihat K-nya. K itu ada berapa variabel dia? Variabel apanya? Variabel independennya atau variabel bebas ya. Ada 2, dana zakat dan PDB. Berarti K-nya sama dengan 2. Nah, teman-teman lihat di dalam tabel Darwin-Watson ini. Yang K-nya 2 berarti ini ya. Nah, yang nilai N-nya atau nilai sampelnya 19 berarti ini. Nah, teman-teman lihat berapa nilainya? 1,07 sekian-sekian untuk DL. Dan 1,5 sekian-sekian untuk DU. Teman-teman pindahin. Buat tabel tersendiri. Misalnya ini DL-nya segini. DU-nya segini. Nah, terus teman-teman masukin ke dalam rumus. DU lebih kecil dari D. Masukin dulu DU-nya. Berapa DU-nya? DU-nya 1,5355. Berapa nilai D-nya? D itu Darwin-Watson-nya ya, yang kita dapat dari olahan data statistik tadi. Nah, kita masukkan ke dalam rumus D-nya, 1,980. Nah, lebih kecil dari 4. 4 ini memang rumusnya. Kurang DU-nya. DU-nya 1,533. DU-nya lagi. Nah, teman-teman jumlahin. 4 kurang 1,5 kan 2,465. Nah, kita lihat. 1,5 lebih kecil dari 1,9. Nih. Lebih kecil lagi dari hasil pengurangan dari 4 kurang DU. Nah, berarti dia masuk ke model yang ini. Nah, berarti tidak terjadi permasalahan autokorelasi. Nah, masalah heteroskedastisitas. Nah, apa itu heteroskedastisitas, Pak? Heteros itu kata kunci atau kalimat sederhananya heterogen. Heterogen itu adalah tidak sama. Sedangkan lawan dari heterogen adalah homogen, yaitu sama. Kita di dalam uji heteroskedastisitas ini bertujuan menguji apakah model regresi yang terjadi terjadi ketidaksamaan varians atau ragam. Jadi objek pengamatan kita itu berbeda-beda begitu. Subjek itu berbeda-beda satu sama lain. Dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians atau ragam dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homogen atau homokedastisitas. Nah, jadi untuk subjek yang kita teliti itu seharusnya memiliki sifat-sifat yang sama antara satu sama lain atau mempunyai kecenderungan yang sama satu sama lain. Itulah gunanya kita dari populasi kita. Populasi itu seluruh objek pengamatan kita ya. Kita tentukan dalam sampel. Nah, jadi sampel kita itu atau responden yang ingin kita teliti itu benar-benar responden yang kita inginkan. Misalnya responden yang tinggi badannya seragam atau responden yang telah belajar akuntansi semuanya atau responden yang telah di atas semester 5 semuanya. Nah, model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas, yaitu model regresi atau responden yang kita sebarkan datanya itu sama semua sifatnya. Misalnya, seluruh responden kita tuh telah belajar akuntansi keuangan semuanya, seragam, tidak berbeda-beda umpamanya gitu ya. Tergantung kebutuhan penelitiannya atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, biasanya nih yang terjadi permasalahan heteroskedastisitas itu untuk penelitian data primer.
Karena datanya itu kita yang menyebarkan kuesioner kepada individu-individu yang berbeda. Karena ada kecenderungan lain-lain. Nah, agar teman-teman lebih mengerti, saya contohkan satu. Misalnya, kita ingin meneliti pengaruh lingkungan sosial dan motivasi internal terhadap minat investasi mahasiswa. Nah, kira-kira nih, subjek atau objek yang kita berikan kuesioner, atau responden kita, atau sampel kita, orang yang sudah berinvestasi atau orang yang belum berinvestasi, atau orang yang akan berinvestasi. Lingkungan sosial dan motivasi internal terhadap minat investasi mahasiswa misalnya. Nah, mahasiswa mana yang kita teliti? Apakah mahasiswa yang telah melakukan investasi? Apakah mahasiswa yang belum melakukan investasi? Atau mahasiswa yang akan melakukan investasi? Akan dan belum itu sama ya. Nah, ini tadi ya contohnya ya. Nah, tadi heteroskedasitas itu homogen dan heterogen. Sini kumpulan semua populasi kita nih. Misalnya kita ingin meneliti minat investasi mahasiswa di suatu kampus misalnya. Anggaplah di UMBRI misalnya. Nah, di UMBRI itu kan macam-macam tuh mahasiswanya. Mahasiswa yang udah buka akun saham, mahasiswa yang belum buka akun saham. Nah, mahasiswa yang baru mempelajari umpamanya. Nah, kita spesifikkan semua sampel kita itu adalah mahasiswa yang sudah melakukan investasi. Nah, ini agar semua data kita tuh homogen. Semua data kita atau responden kita itu sudah melakukan investasi. Jadi pengamatan kita tuh seragam, tidak campur-campuran. Data kita atau responden kita homogen, tidak heterogen ya. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya, Pak? Kita memastikannya, Pak. Kadang-kadang kan kita tuh kalau nyebarin kuesioner tuh secara random aja, Pak. Atau kadang-kadang ada juga orang yang tidak tepat, Pak, mengisi kuesioner kita. Nah, kita uji menggunakan uji namanya uji scatter plot. Nah, ini kita contohkan yang kemiskinan tadi ya, untuk contoh saja. Nah, analyze, regression, linear. Teman-teman hidupin, caranya sama ya yang ini tadi, regression linear. Teman-teman hidupin plotnya. Teman-teman pilih spreadsheet ini, pilih di Y, pilih ZPreds, pilih di X. Teman-teman klik continue. Nah, teman-teman klik OK. Nah, fokus kepada diagram yang keluar. Abaikan yang lain. Oh, ini saya salah. Ini salah contoh nih. Sorry. Analyze, regression, linear. Ya, masukkan kemiskinan dan dana zakat dan PDB. Kita menggunakan dua contoh di sini ya, yang minat investasi dan yang kemiskinan ya, data sekunder dan data primer. ZPreds nih. Pasan beda dari gambar yang sebelumnya. Ini spreadsheet ya, ini ya ZPreds. Saya kelupaan tadi. Nama soalnya mirip-mirip nih. Nah, teman-teman klik OK. Nah, fokus ke gambar ini, abaikan yang lain. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, ini fokus ke titiknya. Ini garis X, ini garis Y. Berarti titik nolnya berada di sini. Ini 0, ini 0. Nah, yang tidak terjadi heteroskedastisitas itu, gambarnya ini tidak menumpuk di dalam 0 ini. Tidak membentuk suatu pola dia. Umpamanya lingkaran di sini. Titik ini ngumpul di sini semuanya. Atau membentuk segitiga, bulat, atau trapesium misalnya di sini, membentuk suatu pola tertentu. Nah, ini kan titik-titiknya menyebar nih. Dari grafik scatter plot terlihat titik-titik menyebar dari angka 0. Angka 0 ini ya, titik ini menyebar dia kemana-mana. Dari sumbu Y-nya. Nah, kira-kira kalau misalnya dia menyebar, dia tidak terjadi permasalahan heteroskedastisitas. Kira-kira kita sepakat nggak? Titik-titik ini menyebar. Tidak berbentuk pola, tetapi itu hanya subjektivitas dari kita, hanya pendapat kita. Nah, alangkah lebih baik kita menampilkan data yang berbasiskan angka. Karena di sini kita meneliti penelitian kuantitatif ya. Nah, penelitian yang meneliti sebab akibat berapa angkanya. Nah, salah satu caranya, teman-teman bisa menggunakan metode Glaser. Bisa dua caranya. Satu, metode scatter plot Glaser. Nah, sebenarnya ini banyak. Ada uji Park namanya. Ada uji White.
Cuman di sini saya mencontohkan Glacier karena kalau misalnya satu tidak terjadi, semuanya akan sama biasanya hasilnya. Bagaimana caranya tuh Pak menguji Glacier itu Pak biar angka yang jadi biar hasil yang menjadi angka-angka Pak, tidak data subjektif seperti tadi. Nah, data yang ada tadi kita reskan dulu. Namanya kita tentukan nilai residualnya dulu. Klik regression, linear, klik statistik. Ini sama ya caranya. Klik save. Kita hidupkan nilai residualnya. Ini namanya nilai residual dari ketiga item ini. Continue. Oke. Nah, keluar ini namanya nilai residual. Nah, nilai residual ini kita transform ke dalam compute variable. Namanya, misalnya kita kasih nama variabelnya Glacier ya, Glacier uji kemiskinan. Nah, pilih functionnya di sini, namanya ABS. Nih, ABS. Masukkan nilai residual yang telah kita tentukan dari ketiga variabel tadi. Kita klik OK. Terus, kalau setelah itu, kita analis, kita regresikan, nilainya itu kita regresikan jangan nilai kemiskinan, tetapi nilai yang telah kita ABS-kan tadi, kita transform tadi, nilai residual kita tadi. Kita jadiin dia variabel dependen kita, atau variabel terikat kita. Kita tekan kita hapus dulu ininya. Kita tekan OK. Nah, fokus kepada nilai koefisien ini. Fokus kepada nilai signifikansi ini. Abaikan yang lain. Nah, jika dia tidak berpengaruh itu berarti di atas 0,05. Jika berpengaruh dia di bawah 0,05. Berarti apabila mode regresi kita ini di atas 0,05, ini ya 0,674, berarti bisa diasumsikan nilai tidak terjadi permasalahan heteroskedasitas di dalam data kita. Berarti data kita ini homogen. Nah, jelas ya, berarti semua data pengamatan kita ini adalah masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Tidak ada masyarakat yang di atas garis kemiskinan. Nah, berarti data kita homogen. Homogen. Begitu juga dengan contohnya kalau misalnya minat investasi tadi. Berarti kalau sudah diuji menggunakan heteroskedasitas, berarti mahasiswa yang kita uji, berarti mahasiswa yang telah memiliki investasi. Ya, sudah melakukan investasi. Ya, seperti itu. Uji normalitas itu saya kira sudah pada paham. Datanya normal atau enggak. Nah, data normal atau enggak itu yang bagaimana, Pak? Nah, jadi kita di sini mendeteksi apakah data kita ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, apakah terjadi ketimpangan data kita? Apakah kita terjadi data yang bolong-bolong? Nah, apakah terjadi data yang tidak signifikan? Nah, ada dua caranya. Pertama, kita uji analisis grafik normal p-plot atau data menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, caranya kalau menggunakan uji p-plot, ini sekedar pengetahuan saja ya. Ujinya nanti jangan boleh menggunakan grafik, tapi setelah menggunakan grafik itu untuk memperkuatnya, gunakan juga uji yang menggunakan angka-angka. Nah, bagaimana caranya itu, Pak? Ini kita keluarin lagi. Kita masukkan yang kemiskinan. Nah, kita hidupkan plotnya. Kita klik plot nih. Nah, ini keluarin dulu nih. Kita hidupkan histogram dan normality plot. Kita klik continue, kita klik OK. Ini tadi dikeluarin dulu ya, masuk secara normal lagi. Abaikan yang lain, fokus pada grafik ini. Ini. Nah, kesimpulannya jika titik-titik ini mengikuti garis diagonal, ini namanya garis diagonal nih. Jika titik-titik itu tuh mengikuti garis diagonal, maka bisa diasumsikan data kita tuh berdistribusi dengan normal. Dia tidak lari dia, umpamanya mulai dari sini garisnya. Misalkan garis diagonalnya di sini. Nah, itu berarti datanya tidak normal tuh kalau misalnya
titik-titiknya tuh ke sini, di sini arahnya. Berlawanan ya dengan garisnya. Nah, kalau ini kan mengikuti kan. Berarti bisa diasumsikan data kita berdistribusi dengan normal. Nah, begitu juga dengan yang di samping. Yang data gelombang atau data diagonal ini mengikuti garis diagram ini. Ini diagram batang ya, mengikuti garis diagram batang ini. Nah, berarti data kita diasumsikan berdistribusi secara normal. Nah, satu lagi ujinya bernama uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji ini yang menggunakan nilai angka-angka, tidak menggunakan grafik. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan grafik boleh, tapi nanti gunakan juga uji yang berbasiskan angka-angka, biar analisisnya kuat, kesimpulan yang dibuat itu kuat, tidak berdasarkan asumsi. Nah, caranya sama kayak tadi. Kita regresikan dulu, kita klik linear, kita klik save, hidupin dulu residualnya kayak tadi, klik continue, klik OK. Nah, nanti keluar nilai residual dari sini sama kayak tadi. Nah, selanjutnya kita analyze, kita pilih non parametric test, kita pilih legasi, terus kita pilih sampel KS. KS ini namanya Kolmogorov-Smirnov. Ini pilih non parametric test, legasi dialog, pilih sampel Kolmogorov-Smirnov, sampel 1 sampel KS. Nah, masukkan nilai resnya ini, hidupin nilai normalnya, klik OK. Nah, teman-teman fokus kepada tabel ini, tabel 1 sampel Kolmogorov-Smirnov ini. Memang itu aja ada yang keluar. Nah, teman-teman lihat di nilai signifikannya ini. Nah, berbeda dengan yang tadi, dengan yang autokorelasi tadi. Nah, kalau ini yang bagusnya dia harus lebih sama dengan autokorelasi tadi. Dia harus lebih dari di atas 0,05. Nah, berarti bisa diasumsikan data kita tuh berdistribusi dengan normal. Karena ini tinggi ya, ada lebih dari 0,05. 0,852. Nah, contoh data yang tidak normal itu seperti apa, Pak? Misalnya terjadi ketimpangan data dalam data kita. Misalnya kita melakukan objek pengamatan nih. Nah, kita udah melakukan pengamatan, dapat kita datanya dari misalnya data Bastas dari 2011, dari 2018. Nah, kita lihat, wah, ini Kepulauan Mentawai tidak lengkap nih datanya. 2012 ada, yang 2015 ada, 2016 ada, 2017 ada. Nah, kalau ini kita olah, besar kemungkinan datanya tidak normal. Karena ini datanya tidak lengkap kita dapatin. Nah, caranya agar biar normal datanya kita hapus aja. Nah, kita kurangi sampel kita. Nah, bisa juga kalau misalnya nih, kan sayang nih mau ngampus sampel nih. Banyak nih ya. Sayang mau dihapus nih. Karena akan mengurangi sampel kita. Nah, misalnya di 2011 sih tidak ada. Nah, biasanya, tapi saya tidak menyarankan ya. Ini hanya pendapat para peneliti saja. Biasanya para peneliti agar sampelnya tidak berkurang, dia mencari nilai rata-rata dari total ini. Ditotalin dulu, terus dicari nilai rata-ratanya ada berapa. Nah, terus diisi dengan ini. Tapi saya tidak menyarankan ya. Lebih baik dihapus saja. Karena nilainya nanti tidak akan sesuai dengan realitanya. Nah, biasanya yang menyebabkan data tidak normal tuh terjadi ketimpangan data. Tadi kan data yang bolong-bolong kan. Ini terjadi ketimpangan data. Misalnya, kira-kira dari nilai berapa nih? Ini berapa juta nih? 1, 2, 3. Sekitar 2 miliar ya. Kira-kira nilai 2 miliar dengan nilai 6 dan nilai 0,23 ini timpang nggak datanya? Jauh sekali gapnya ya. Jauh gapnya antara 2 miliar, 6 dan 0,23 ya. Tapi alhamdulillah masih normal datanya. Nah, kadang-kadang faktor itu telah yang menyebabkan data kita tidak normal, ketimpangan data. Nah, bagaimana caranya, Pak? Caranya kita logaritma datanya itu. Biar datanya yang data 2 miliar ini setara dengan data PDB dan data kemiskinan ini. Nah, caranya kita transform datanya. Nah, ini namanya transform dana zakat. Karena datanya besar ya, 2 miliar. Kita logaritmain. Atau logaritma natural boleh juga. LN nama fungsinya. Ini namanya logaritma natural. Nah, kita masukkan nilai dana zakat tadi. Dana zakat. Nah, kita okein. Nah, hampir setara ya datanya ya. Tidak sebesar 2 miliar lagi. Nah, setara dengan 6, setara dengan itu. Dengan 23.
Nah, biasanya kalau udah digituin, kalau misal data nanti tidak normal, akan membesarkan tingkat kemungkinan potensi kenormalan data. Nah, biasanya data tidak normal ini terjadi pada penelitian yang meneliti data panel atau data sekunder. Nah, yang menggunakan data primer umpamanya jarang, karena datanya udah setara semua. 1, 4, 5 poinnya, kayak kuesioner tadi. Jarang data tidak normal. Nah, yang terakhir nih, linearitas. Kita masuk ke uji linearitas. Nah, apa itu uji linearitas, Pak? Sebenarnya uji ini tidak terlalu wajib karena jarang peneliti yang melakukannya, tapi saya kira lumayan penting juga untuk dimasukkan dalam penelitian, karena agar kita mengetahui apakah variabel X ini, variabel dana zakat dan PDB ini berhubungan nggak dengan kemiskinan, linear nggak dengan kemiskinan. Nah, banyak ya peneliti yang meneliti tetapi hubungannya tidak linear dengan variabel pengamatannya. Teman-teman tak mengetahui bahwa umpamanya dana zakat tadi dan PDB ini linear dengan kemiskinan, memiliki hubungan dengan kemiskinan. Nah, caranya kita uji menggunakan uji linearitas. Nah, bagaimana caranya, Pak? Uji linearitas itu, Pak? Nah, caranya dari data yang kita kumpulin tadi, kita pilih analyze, kita pilih compare means, kita pilih means. Kita masukkan ke variabel kemiskinan ini ke variabel dependent list. Itu variabel dana zakat dan PDB ini masukkan ke independent variabel bebas. Option, pilih 3 ini ya, mean, number of case, standard deviation. Nah, hidupkan test for linearity-nya nih. Klik continue. Klik OK. Fokus kepada tabel ini dan abaikan yang lain. Nah, teman-teman bisa lihat, jika tabel ini nih dia angkanya lebih dari 0,05, sama kayak normalitas tadi ya. Nah, berarti bisa diasumsikan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara dana zakat dan PDB terhadap tingkat kemiskinan tadi. Nih. Ini saya salah ketik nih, agar tidak keliru nanti. Dah. Oke.